Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam Berjumpa kenal. kembali dengan channel podcast SMAN 1 Indramayu, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema ngobrol bareng Pak Kadis. Kehormatan besar dan kesempatan yang langka, Bapak. Podcast kami kedatangan tamu yang luar biasa, Wilujeng Sumping, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Dedi Supandi, SST MSI, di podcast SMAN 1 Indramayu. Mudah-mudahan di sela padatnya aktivitas Bapak selalu diberikan kesehatan, Pak. Amin. Mohon izin Bapak untuk membacakan kurikulum vitae mungkin, Pak. Kalau saya lihat sangat panjang, Pak, tapi izin tidak saya sampaikan semuanya, Pak. Ya. Pak Dedi di jenjang pendidikannya di SD Negeri Bumi Asih Majalengka, SMP di SMP Negeri 1 Raja Galuh Majalengka, SMA di SMA Negeri 1 Majalengka, Sarjana S1 Ilmu Pemerintahan STPDN, Magister S2 Administrasi Pemerintahan Daerah STPDN dari 2004 sampai 2005, dan studi program doktoral S3 di PDN dari 2020 sampai sekarang. Adapun prestasi prestasi dan jabatan yang pernah diraih juga sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi nanti para peserta didik semua ya. Izin menyampaikan Bapak, yang pertama tidak saya sebutkan semua. Kepala Dinas Perlindungan Anak, Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Bandung, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, lalu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dari 2020 sampai dengan sekarang, pernah mendapatkan penghargaan Indonesia Leadership Achievement Award 2014 di bidang kepemudaan. Dan Pak Kadis ini juga sebagai Ketua Divisi Percepatan Vaksinasi Jabar. Izin Bapak menyampaikan bahwa berkaitan dengan isu yang sedang hangat sekarang ini, Pak, tentang program vaksinasi pelajar dan persiapan pembelajaran tatap muka, mohon izin untuk menggali informasi dari Pak Kadis. Mohon izin juga ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan, Pak. Boleh langsung saja, Pak? Dialog aja. Oke, langsung siap. dialog, Kang Budi. Nggak usah ragu, nggak usah minta izin. Langsung aja. Siap. Tentang kebijakan vaksinasi dengan tema Gebiar Vaksinasi Pelajar Jabar menuju 37 juta vaksinasi Jabar. Mohon kiranya Bapak bisa memberikan pencerahan dan informasi kepada kami, Pak. Ya, jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Saya terima kasih bisa hadir di podcast SMA 1 Indramayu. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Jadi perlu kita sampaikan bahwa jumlah penduduk Jawa Barat ini hampir di 49 juta. Jadi kalau dihitung sekitar di 80% dari jumlah penduduk yang harus divaksin, maka muncul progres vaksin itu di 37.097 orang tepatnya. Termapping di setiap kabupaten kota. Yang kabupaten tertinggi hampir harus melakukan vaksin sekitar di 3,9 juta, itu adalah Kabupaten Bogor. Memang penduduknya juga paling banyak. Dan yang paling terendah adalah Kota Banjar, hanya sekitar di 127.000. Jadi itu silsilahnya kenapa muncul angka 37 juta 97. Nah, progres vaksin yang kita terima hari ini baru sekitar di kurang lebih 16 juta vaksin. Jadi kalau kita ingin selesai vaksinasi yang 30 juta itu di Desember 2021, maka kita semua ini, mau dinas kesehatan, mau satuan pendidikan, termasuk juga pemerintah daerah, harus mempunyai minimalnya 3 kesamaan target. Yang pertama adalah kesamaan target warga ataupun siswa yang harus divaksin. Yang kedua, kesamaan target tentang ketersediaan vaksinator, tenaga nakes.
dan yang ketiganya adalah kesamaan target tentang perencanaan berapa per bulan vaksin yang harus kita lakukan agar selesai di Di Desember. Desember 2021 Nah, ya, Pak. saya sampaikan dan saya jelaskan hari ini yang terjadi di Jawa Barat setelah kita diangkat menjadi ketua divisi percepatan vaksin, alhamdulillah terjadi progres peningkatan yang awalnya di bulan lalu progres vaksin Jawa Barat hanya mencapai di 68.000 per hari. Rata-rata 7 hari kemarin sudah mencapai di 198.000 per dan hari ya, Pak. per hari, dan gebiar vaksin tanggal 28 kemarin ini merupakan gebiar vaksin yang paling banyak vaksin dalam sehari, mencapai di 424.000. Jadi bukan lagi di Jawa Barat tetapi se-Indonesia. Se-Indonesia merupakan rekor per hari pelaksanaan vaksin satu provinsi mencapai di 424.000, sehingga otomatis menaikkan capaian harian yang kalau dihitung 7 hari terakhir, akhirnya capaian hariannya sudah mencapai sekarang di 329.000. Nah, kalau memang kita memvaksin perharinya di 424, ini kita pastikan akan selesai di Desember. Tetapi kalau vaksinasi per hari hanya mencapai di 180-an, itu kita akan menyelesaikan vaksin kurang lebih di sekitar bulan Juli 2022. Nah, gambarannya seperti itu ya. Sebuah usaha yang luar biasa ya Pak, mudah-mudahan targetnya bisa tercapai di Desember 2021. Untuk yang kedua Bapak, karena kalau kami melihat dari sosial medianya Distrik Jabar, ada kebijakan vaksinasi yang dikenal dengan tagar vaksin gendong Pak. Oh iya. Jadi awalnya vaksin gendong ini berpola dari sebuah pemikiran bahwa kita harus memvaksin secara teori sebetulnya adalah orang-orang yang berumur di atas 40 tahun. Jadi kenapa yang divaksin harus yang di atas 40 tahun? Karena hasil survei penelitian mengatakan orang yang meninggal karena COVID itu rata-rata yang paling banyak itu adalah antara usia 40 sampai dengan 53 tahun. 53 Jadi tahun, ya usia kita banget ya, usia orang tua kan. Jadi akhirnya kenapa diperlukan vaksin gendong selama ini? Yang terjadi adalah kesulitan data dan kesulitan tempat-tempat sentra. Sementara kondisi puskesmas rata-rata ruang dan sarananya itu terbatas. Maka untuk mencapai itu semua kita lakukan inovasi dengan namanya vaksin gendong. Artinya satu orang siswa harus mengajak kedua orang tuanya, bahkan juga ngajak kakek atau neneknya untuk sama-sama divaksin. Nah, belum lagi kita bercerita bahwa kemarin di awal-awal seolah-olah muncul statement dari masyarakat bahwa vaksin ini tidak halal, vaksin ini adalah tidak aman, kan gitu kan, kurang aman. Nah, rata-rata memang kalau diajak oleh seorang anak, orang tua ini muncul rasa kepedulian karena sayang terhadap anak kan. Betul, Pak. Makanya pada saat ada program vaksin gendong dengan jumlah pelajar kalau kita hitung dari mulai SMP, MTS, terus SMP, MA, itu ada di sekitar 3.600.000 siswa. Jadi kalau kita bisa hitung satu siswa bisa ngajak kedua orang tuanya ditambah satu kakek neneknya, berarti jumlah total 4, otomatis kita sudah menyelesaikan kurang lebih di sekitar 15 juta yang divaksin dengan tidak lagi kesulitan data untuk by name by address, karena data siswa dengan orang tuanya tinggal ngambil dari data siswa yang ada di Kapolri, kira-kira gitu. Sebetulnya program tag yang sangat bagus ya Pak, dan original, dan itu terbukti original Jawa Barat itu ya Pak, terbukti pada saat kita lakukan dengan pola seperti itu, data naik, terus percepatan juga dilakukan tanpa kita harus mencari kesulitan data, bahkan pelaksanaan vaksin pun juga gebiar. Hanya tinggal bagaimana kita menjemput, ada membentuk tim lobby agar pemerintah
pusat atau Kementerian Kesehatan mau mendrop vaksin ke Jawa Barat ini dengan dengan sebanyak-banyaknya sebanyak gitu mungkin ya kan. Pak. Iya Pak. Eh, untuk selanjutnya Pak Kadis, mungkin dari implikasi dari diadakannya gelar vaksin pelajar ini dengan kegiatan pembelajaran tatap muka itu sendiri, Oh iya, apa Pak? pasti itu ada hubungannya karena progres vaksinasi itu pun juga bagian dari upaya percepatan untuk kita melakukan segera tatap muka. Itu adalah bagian dari inovasi percepatan, ketersediaan atau pelaksanaan vaksin pelajar, bagian dari upaya untuk mempercepat tatap muka. Nah, pembelajaran tatap muka yang hari ini sesuai dengan aturan pemerintah, batasannya adalah yang pertama, kami dari Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan instruksi kepada satuan pendidikan agar satuan pendidikan menyediakan keduanya. Jadi satuan pendidikan ini sekolah-sekolah wajib menyediakan sarana persiapan PTM dan wajib juga melaksanakan fasilitas untuk rencana tetap PJJ. Itu PJJ. rumus yang pertama. Nah, rumus yang kedua, eh, orang tua ataupun wali tetap kita beri pilihan, punya hak untuk memilih apakah anaknya diperbolehkan PTM ataupun PJJ PJJ. ya Pak. Nah, yang ketiganya, apabila ada pemberlakuan dari pemerintah daerah, kabupaten kota, dari pemerintah provinsi ataupun dari pemerintah pusat tentang pemberlakuan level PPKM, maka kita berhenti sementara sesuai dengan tanggal yang ditentukan dalam PPKM tersebut. Jadi kalau kita evaluasi hari ini, sudah muncul Inmendagri yang terbaru bahwa seluruh Jawa Barat beberapa kabupaten berada dalam level 2 dan 3, termasuk Indramayu. Kabupaten Indramayu ini berada di level 2. Di level 2 Jadi ya Pak. secara teori kami menyampaikan bahwa Indramayu ini sudah boleh silakan untuk melakukan tatap muka. Dan tadi kita sudah konfirmasi juga dengan Pak Gubernur, di pekan depan tanggal 8 September seluruh sekolah satuan pendidikan silahkan untuk melakukan kegiatan PTM terbatas. PTM, Jadi masih kita PTM ya terbatas ya Pak. PTM terbatas. Jadi kita namakan di Jawa Barat ini namanya PTM terbatas dengan AKB. Jadi pembelajaran tatap muka terbatas dengan adaptasi kebiasaan baru. Jadi adaptasi kebiasaan barunya, meskipun tatap muka bersekolah tetap jarak diatur, tetap pakai masker, tetap pakai aturan jam ngajar sesuai dengan kondisi yang berada di sekolah. Adapun nanti tata cara yang berada di sekolah ini silahkan apakah bisa menggunakan pola shift pembelajarannya Ya, atau bisa melakukan dengan pola blok per pekan. Karena ini akan terjadi dua macam dan kebijakan itu kami berikan keleluasaan menjadi keleluasaan daripada hak di satuan pendidikan dengan ketersediaan sarana dan ketersediaan guru. Oke. Terima kasih. Informasi yang sangat bermanfaat sekali Pak. Mudah-mudahan nanti podcast yang kita share ini bisa memberikan sebuah jawaban Pak terhadap keraguan dari masyarakat. Betul. Dan orang tua karena itu sendiri. Ke saya ini masyarakat ada dua yang ngadu, yang satu mengadu segera tetap muka Pak, ini kita anak saya sudah gendut, sudah gemuk katanya, di rumah makan terus, saya juga udah nggak bisa pergi kemana-mana karena harus mempelajari anak-anak. Iya, Pak. Tapi ada lagi yang masuk ke saya, ke telinga yang satunya, nanti kalau PTM gimana tanggung jawabnya dengan anak saya, bla bla bla. Artinya kan kebijakan ini dibuat dengan sebaik-baiknya dengan aturan yang jelas. Intinya adalah bagaimana kita memastikan seluruh anak didik, seluruh pelajar di Jawa Barat bisa mengenyam hak pendidikannya dengan aman dan sehat. Siap, Pak. Mungkin yang terakhir Pak, sebagai, kalau saya lihat di setiap sosmed yang ada Pak, yang menggambarkan bahwa sosok Pak Kadis itu adalah sosok pemuda yang prestasinya luar biasa banyak Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan motivasi untuk guru dan peserta didik dalam menghadapi kondisi pembelajaran di era pandemi ini Pak. Kalau sosok muda saya motivasinya gini ya, ada istilah yang mengatakan jika orang tua
tapi dia mempunyai jiwa perubahan, maka dia sesungguhnya adalah pemuda. Tapi ada usia yang pemuda, tetapi dia tidak memahami atau tidak berupaya untuk sebuah perubahan, maka dia sebetulnya telah menua sebelum waktunya. Nah, ini mengingatkan saja kepada teman-teman pendidik, tenaga kependidikan, semangat kita harus tetap perubahan. Jadi bukan cerita pemuda atau mudanya, tapi perubahan itu yang harus kita lakukan. Tentunya ada perubahan yang lebih baik. Karena yang abadi di dunia ini adalah perubahan sendiri. Maka kita akan abadi terus kalau kita selalu mengupdate beberapa perubahan. Pandemi Covid ini jadi pengalaman buat kita, karena kalau kita rujukan di tahun-tahun 10 tahun kemarin ataupun 20 tahun kemarin, belum ada kita pengalaman menangani Covid. Maka pada saat Covid terjadi, segera perubahan harus kita lakukan tentunya dalam rangka pencapaiannya. Ada 3 hal yang hari ini dilakukan pemerintah, ada penanganan Covid, ada percepatan vaksin, dan juga tetap pemulihan ekonomi harus terus dilakukan. Apabila itu kita lakukan bersama-sama, maka kita akan bersentrum suatu saat. Sesungguhnya Covid ini adalah menjadi sebuah hal yang harus bersenyawa dengan kehidupan kita. Sebagaimana ke depan kita akan menyaksikan Covid ini, oh saya kena Covid, oh ini obatnya, oh kamu istirahat, kamu minum vitamin, seperti kita menyaksikan orang yang sakit flu, dan jangan masuk sekolah dulu kan gitu ya. Dan itu akan terjadi seperti itu, sehingga Covid ini akan bersenyawa dengan kita. Jadi pembelajaran terus berjalan, ekonomi terus beraktivitas, termasuk juga penanganan kesehatan juga kita harus lakukan. Itu jalan terakhir yang harus kita tempuh dalam rangka terus membangun negara ini ke arah yang lebih baik. Terakhir dari saya pada teman-teman, apalagi ini baru masih di akhir Agustus, kalau kita lihat terkait dengan tagline dari pemerintah pusat, Pak Presiden, bahwa Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tentunya tangguh itu adalah kuat, tangguh itu secara teori tidak bisa dikalahkan, tapi tumbuh itu adalah tadi mampu mengakselerasi sebuah perubahan, sehingga semakin tumbuh semakin besar. Maka pesan saya dalam rangka tagline Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh ini, mari kita tangguh dan tumbuh mulai dari diri kita sendiri. Karena tidak mungkin Indonesia bisa tangguh, Indonesia bisa tumbuh apabila keluarga, kelurahan, lingkungan sekolahnya tidak tangguh dan tidak tumbuh. Ini adalah bagian yang saya pesankan. Dan yang terakhir, pesan saya kepada tenaga pendidik, termasuk juga dengan siswa semua, mari kita bangun bangsa ini dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan menjaga kekompakan. Karena masa depan nanti di Indonesia Gemilang berada di tangan Anda semua yang saat ini sedang belajar di bangku sekolah-sekolah SMA dan status sebagai pelajar. Jadi tetap semangat. Nuhun Pak Kadis, izin untuk membagikan kuatnya Pak, kuat yang menurut saya ini luar biasa menginspirasi untuk para tenaga pengajar juga Pak, bahwa jika orang tua mempunyai jiwa perubahan, sesungguhnya dia adalah seorang pemuda. Nah, ya benar. Dan jika seorang pemuda tidak mempunyai jiwa perubahan, maka sesungguhnya dia telah menua sebelum waktunya. Ya, telah menjadi orang tua sebelum waktunya. Siap. Atur nuhun Pak Kadis, mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat sampai berjumpa lagi di podcast SMAN 1 Indramayu selanjutnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.